Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhat tullab wa talibat. Kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Khairani dalam pelajaran bahasa Arab. Tema kita kali ini adalah Al-Hablu bi Maulidir Rasul dengan bahasan struktur kalimat mengenai kana wa ismuha wa khobaruha al-mufrad. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, Ibu ingin ingatkan kalian bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian mampu menerapkan kaidah tentang struktur kana wa ismuha wa khobaruha al-mufrad baik dalam bentuk tulisan maupun dalam percakapan. Anak-anak sekalian, untuk mempermudah kalian mempelajari struktur kana, marilah kita mencoba tasrif kata kana. Perlu diingat, kana adalah fi'il madhi. Materi fi'il madhi telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Oleh karenanya, mari kita tasrif bersama. Untuk domir huwa, tidak ada perubahan ya, tetap kana. Untuk domir hum tambahannya adalah waw dan alif menjadi kanu. Untuk domir hiya tambahannya adalah ta sukun menjadi kanat. Untuk domir hunna tambahannya adalah na menjadi kunna. Domir ana tambahannya adalah tu menjadi kuntu. Domir anta tambahannya adalah ta menjadi kunta. Domir antum tambahannya adalah tum menjadi kuntum. Domir anti tambahannya adalah ti menjadi kunti. Domir antunna tambahannya adalah tunna menjadi kuntunna. Domir nahnu tambahannya adalah na menjadi kunna. Baiklah, kita baca ulang bersama. Huwa kana, hum kanu, hiya kana, hunna kunna, ana kuntu, anta kunta, antum kuntum, anti kunti, antunna kuntunna, nahnu kunna. Selanjutnya, mari kita membuat kalimat dengan struktur kana. Ya, karena kata kana selalu mengikuti jumlah ismiyah, maka Ibu akan memberikan contoh jumlah ismiyah yang sederhana saja. Contohnya abi tobibun. Masih ingat ya, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah abi. Abi kedudukannya sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah tobibun. Bagaimana cara kita membuat atau memberikan tambahan kana pada kalimat atau pada jumlah ismiyah ini? Yaitu yang pertama dilihat adalah mubtadanya. Mubtadanya abi, mudzakkar atau muannas. Karena ini mudzakkar, mufrad, maka kata kana kita gunakan dengan domir huwa, ya, diambil yang domir huwa menjadi kana abi tobiban. Oke, abi tobibun menjadi kana abi tobiban. Kita lihat kedudukan kata dalam kalimat. Kata abi menjadi isim kana. Pada jumlah ismiyah menjadi mubtada, pada kalimat dengan struktur kana menjadi isim kana. Kemudian tobiban menjadi khobar kana. Ya, perhatikan khobar mubtada domatain, khobar kana fathatain plus alif.
Ini dengan ketentuan khobar dari mufrad muzakkar, ya. Kemudian juga ada perbedaan waktu antara jumlah ismiyah dengan jumlah atau kalimat dengan struktur kana. Kalau jumlah ismiyah menunjukkan waktu al-an, sekarang. Kalau kalimat dengan struktur kana menunjukkan waktu fi zamanil madi, masa lampau. Jadi bila diartikan abi tabibun, ayah saya sekarang adalah seorang dokter. Dan bila dikatakan kana abi tabiban, maka diartikan ayah saya dahulu adalah seorang dokter. Baik, bisa dipahami? Sekarang kita mencoba membuat kalimat dengan mubtada dalam bentuk jamak. Kalimat sederhana yang Ibu buat, at-tullabu mujidduna. At-tullabu mujidduna. Mubtadanya adalah at-tullab, khobarnya adalah mujidduna. Khobar dalam bentuk jamak, tandanya adalah huruf akhirnya adalah wawu dan nun. Bagaimana kita masukkan kana ke dalam kalimat ini? Caranya lagi-lagi lihat mubtadanya, mudzakkar atau muannas. Baik, ini adalah mudzakkar, bentuknya adalah jamak. Tapi karena kata kana ingin kita letakkan di awal, maka yang kita lihat adalah mudzakkarnya saja, ya. Jadi kalimatnya menjadi kanat tullabu mujiddina. Kanat tullab mujiddina. Ya, dilihat kedudukan kata dalam kalimat at-tullab menjadi isim kana, mujiddina, khobar kana. Pada khobar jumlah ismiyah, khobar mubtada, pada khobar jumlah ismiyah, tandanya adalah wawu nun untuk bentuk jamak. Tapi pada khobar kana, tandanya adalah ya nun. Ya, wawu nun, ya nun. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, selanjutnya kita membuat kalimat dengan mubtada muannas. Kalimat sederhana yang Ibu akan buat, contoh Aisyah. Aisyah tuh jalisatun. Aisyah kedudukan kata sebagai mubtada, khobarnya adalah jalisah. Nah, sekarang kita mau memasukkan kata kana dalam kalimat ini, maka yang tadi Ibu sudah sampaikan, yang perlu dilihat adalah mubtadanya. Mubtadanya muannas, maka kita gunakan dhamir hiya. Untuk kana menjadi kanat, kalimatnya kanat Aisyatu jalisatan. Kita lihat dulu kedudukan kata dalam kalimat dengan struktur kana. Ismu kana Aisyah, jalisatan menjadi khobar kana. Perhatikan, khobar mubtada untuk muannas tandanya dhammatain, khobar kana untuk muannas tandanya fathatain tanpa alif. Kalau tadi untuk yang mudzakkar dengan alif, untuk yang muannas tamarbutain tandanya hanya dengan fathatain. Kemudian mari kita buat kalimat muannas dalam bentuk jamak. Contoh kalimat sederhana, at-thalibatu mujiddatun. At-thalibat kedudukannya sebagai mubtada, mujiddat sebagai khobar. Bagaimana cara kita memasukkan kata kana dalam kalimat ini? Lagi-lagi kita lihat mubtadanya adalah muannas. Ya, karena ini muannas tapi bentuknya jamak, kita gunakan dhamir hiya untuk kana. Karena apa? Karena kita ingin letakkan kana di awal kalimat. Maka kalimatnya menjadi kanat, dhamir hiya kanat, ya. At-thalibatu mujiddatin. Kanat at-thalibatu mujiddatin. Jadi bedanya kalau khobar pada jumlah ismiyah untuk jamak muannas, tanda huruf terakhirnya harokat dhammatain. Untuk khobar kana bentuk jamak muannas, harokat terakhirnya adalah kasratain.
Sampai di sini paham? Baik, kita akan mencoba lagi membuat kalimat sederhana dengan mubtada dari domir. Tapi sebelumnya, Ibu ingin ingatkan bahwa jumlah ismiyah lagi-lagi menunjukkan waktu sekarang, sementara jumlah fi'liyah menunjukkan waktu bizamanil madi. Jadi kalau kita artikan Aisyah jalisah, Aisyah sekarang sedang duduk. Kanat Aisyah jalisah. Waktu itu kita bisa artikan seperti itu, Aisyah sedang duduk. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan membuat lagi kalimat dengan mubtada dari domir. Kalimat sederhana saja, Ibu buat contoh ana maridun. Ana maridun, mubtadanya adalah ana, khobarnya adalah maridun. Maka kalau kita mau membuat kalimat ini dengan struktur kana, kata ana dirubah ke dalam bentuk kana menjadi kuntu maridun. Mana ismu kananya? Ismu kananya tidak tampak langsung seperti kalimat sebelumnya. Ismu kana di sini bentuknya tersembunyi ya, domir mutaharriknya. Ini isim kana, kemudian maridun menjadi khobar kana. Lagi-lagi khobar pada jumlah ismiyah. Untuk mudzakkar mufrad tandanya adalah domatain. Khobar kana untuk mudzakkar mufrad tandanya adalah fathatain dan alif. Kemudian satu lagi contoh dalam mubtada dalam bentuk domir jamak, ya, domir dalam bentuk jamak. Contohnya ini Ibu buat hum nasyituna. Hum nasyituna. Bagaimana cara merubah kalimat ini ke dalam bentuk atau struktur kana? Maka kata hum ini kita ganti menjadi kanu nasyitina. Ya, hum nasyituna menjadi kanu nasyitina, sama dengan yang di atas ya, mubtadanya hum, kemudian khobarnya nasyitun, ini jumlah ismiyah. Kemudian untuk kalimat dengan struktur kana, isim kananya lagi-lagi mustatir ya, tidak tampak, tapi di sini ada tanda waw dan alif ya, menunjukkan pada bentuk jamak. Kemudian khobar kananya nasyitin. Seperti yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, bila bentuk jamak, khobar dalam bentuk jamak mudzakkar, tandanya adalah huruf akhirnya adalah waw dan nun. Kemudian untuk khobar kana, huruf terakhirnya adalah ya dan nun. Lagi-lagi jangan lupa jumlah ismiyah menunjukkan waktu al-an, sementara jumlah dengan struktur kana menunjukkan waktu bizamanil madi. Jadi kalau diartikan ana maridun, saya sekarang sedang sakit. Kuntu maridun, kemarin atau dahulu atau waktu itu saya sakit. Bisa dipahami sampai di sini? Baiklah anak-anak, kalau kalian kurang paham, kalian bisa ulang video ini atau putar kembali video ini. Syukron ala istimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan manfaat. Ila liqa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.